Pemirsa, pemerintah secara resmi membuka penawaran instrumen surat utang negara retail seri SBR 010 kepada investor secara online pada tahun ini, di mana langkah ini dilakukan guna memperluas basis investor domestik, khususnya investor milenial. Pemerintah secara resmi telah membuka penawaran instrumen surat utang negara retail kepada investor individu secara online dengan tingkat kupon mengambang yaitu Saving Bonds Retail seri SBR 010 pada tahun ini, di mana langkah ini dilakukan guna memperluas basis investor domestik khususnya bagi para investor milenial. Direktur Jenderal Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luki Alfirman mengungkapkan bahwa dengan fitur tersebut nantinya imbal hasil SBR yang ditargetkan dapat mencapai jumlah kupon saat penerbitan dan tiap investor berpotensi menerima imbal hasil yang lebih tinggi jika suku bunga acuan Bank Indonesia menunjukkan peningkatan. Selain menawarkan kupon yang kompetitif dan perlindungan inflasi dibandingkan produk investasi lain, SBR 010 juga dapat digunakan untuk melindungi investor dari fluktuasi bunga di pasar, di mana seri SBR kali ini ditawarkan dengan tingkat kupon mencapai 5,1% dengan tenor 2 tahun, disertai fasilitas pelunasan sebelum jatuh tempo. Adapun Kementerian Keuangan menambahkan bahwa dana yang diperoleh dari penerbitan SBR 010 ini akan digunakan untuk pemenuhan target pembiayaan APBN 2021, termasuk pembiayaan untuk pengadaan vaksin, biaya kesehatan, bantuan sosial, dukungan kepada UMKM, serta program penanganan dampak pandemi COVID-19. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review, dan di segmen ini kita akan bahas topik mengulik untung SBR 010 pemirsa, dan saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Denny Ridwan, PLT Direktur Surat Utang Negara DCPPR. Kita akan langsung sapa saja. Pak Denny, apa kabar Pak? Kabar baik, selamat pagi David. Terima kasih Pak Denny sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Sebelum kita membahas SBR 010 Pak, kita akan coba review dengan diterbitkan pemerintah seri yang diperdagangkan sebelumnya. Nah, yang terakhir ini ada seri ORI 019 Pak. Bagaimana respon ataupun tanggapan dari investor dan perkembangannya sampai sejauh ini terhadap seri yang sudah diluncurkan sebelumnya, Pak Denny? Di tahun 2021 ini pemerintah berencana menerbitkan 7 SDN retail dan 3 sudah kita terbitkan di awal semester 1 ini. Yang pertama tadi sampaikan oleh Mas David, ORI 019, ini kita mencapai rekor penerbitan sebesar 26 triliun, bahkan pemesanan kita tutup 1 hari lebih cepat dibandingkan jadwal semula karena sudah melewati kuota yang kita siapkan. Jadi luar biasa sambutannya. Demikian pula untuk yang berikutnya di SR 014, kita mendapatkan 16 triliun dengan kupon yang terendah sepanjang penerbitan SBN retail. Dan terakhir kemarin bulan puasa, kita bulan Ramadan, kita menerbitkan suku wakaf retail yang juga mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat. Artinya pandemi tidak memberikan dampak signifikan, Pak Denny? Justru kita lihat sejak awal pertengahan tahun 2020 lalu, ketika kita menerbitkan ORI 017, jumlah penerbitan SBN retail baik di sisi volume maupun jumlah investor justru mengalami peningkatan yang luar biasa. Kemarin misalnya kita untuk yang ORI ada sekitar 48 ribu investor, dan hampir 40% merupakan generasi milenial. Jadi luar biasa perkembangannya. Baik, itu yang dapat diperdagangkan begitu Pak Denny ya, dan untuk penerbitan seri SBR 010 ini tidak dapat diperdagangkan. Nah, data yang kami dapatkan ini terakhir SBR 09 ini diterbitkan pada awal tahun 2020 dan kondisi tersebut sebelum ada pandemi, Pak Denny. Sebenarnya apa yang mendasari penerbitan seri ini Pak, padahal kondisi perekonomian masih dibayangi pandemi COVID-19? Betul sekali, sebetulnya SBR 010 ini rencananya akan diterbitkan pada bulan Juni tahun lalu, tahun 2020, di tengah masa pandemi. Cuman berdasarkan hasil observasi kita dan juga diskusi dengan market, waktu itu masyarakat membutuhkan instrumen investasi yang ada fleksibilitasnya, yang mudah diperjualbelikan ketika mereka membutuhkan dana sewaktu-waktu. Sehingga waktu itu kita switch, kita ubah menjadi penerbitan ORI yang dapat diperdagangkan. Bahkan setelah itu kita menerbitkan ORI 018, ORI 019 ini semuanya instrumen yang tradable untuk yang SBN konvensional. Nah, dalam rangka untuk menambah diversifikasi opsi investasi untuk investor, kita tawarkan SBR retail ini yang memiliki fitur floating with floor, jadi suku bunga mengambang dengan minimal imbal hasil, yang menurut hemat kami ini cukup menarik ketika suku bunga
tengah air sedang rendah, sehingga ada kemungkinan bisa mendapatkan imbal hasil tambahan ketika nanti suatu saat Bank Indonesia menaikkan suku bunga benchmarknya. Baik, nah ini menarik Pak, dengan suku bunga mengambang di tengah kenaikan suku bunga, di tengah suku bunga acuan Bank Indonesia masih dalam tahap level yang rendah. Kalau dari range waktunya, kalau tidak salah sampai 2023 begitu Pak Denny? Iya, jadi kalau yang SBR ini kita tawarkan dengan tenor 2 tahun, jadi tidak bisa diperjualbelikan selama 2 tahun, tetapi ada opsi penebusan lebih awal atau early redemption setelah lewat tahun pertama. Oke. Jadi sekitar 50% dari investasi kita bisa kita ambil apabila diperlukan setelah tahun pertama. Jadi bulan ke-13 lah, sudah bisa kita cairkan sebagian. Baik, terkait dengan penyesuaian suku bunga Bank Indonesia dari perkembangan terbaru secara eksternal, tampaknya The Fed akan mempercepat kenaikan suku bunga Pak. Ketika skenario ini berjalan lancar, kalau tidak salah dari perkembangan terbaru, kemarin dipercepat di 2023. Kemudian pernyataan dari anggota The Fed lainnya di 2022 kemungkinan akan dinaikkan kalau inflasinya sudah tidak terkendali. Nah, kalau kita kaitkan dengan kebijakan Bank Indonesianya, kalau juga menaikkan suku bunga acuannya, seberapa besar dampaknya kepada investasi ini, Pak Denny? Nah, memang tadi dengan proyeksi akan adanya kenaikan suku bunga acuan di berbagai bank sentral di seluruh dunia, maka SBR ini akan menarik karena dia punya kesempatan untuk bisa mendapatkan penyesuaian ketika suku bunga acuannya berubah. Berbeda dengan ORI yang sifatnya fix, jadi ketika suku bunga rendah, maka dalam 3 tahun akan terkunci di suku bunga pada saat penerbitan. Sementara kalau untuk yang SBR ini, dipatok minimal 5,1%, tetapi jika nanti Bank Indonesia menaikkan suku bunga 7 days repo-nya, misalnya 25 basis poin, maka otomatis ini akan juga menambah 25 basis poin. Demikian pula kalau naik 50%, 20 basis poin, maka imbal hasil atau kupon dari SBR 010 pun akan bertambah sebesar 50 basis poin. Baik, ada keistimewaan lainnya Pak untuk saving bond retail ini, kalau kita bandingkan juga dengan seri ORI? Nah, tadi yang menarik lagi adalah untuk sebagian masyarakat investor yang sudah mulai advance, ini bisa dipergunakan sebagai instrumen hedging. Jadi kalau dia punya investasi di obligasi lain atau di saham, biasanya akan terkoreksi ke bawah ketika central bank menaikkan suku bunga acuannya. Dan ini sebagai hedgingnya seperti itu. Yang lain yang menarik adalah sisi pajaknya. Kita tahu kalau dibandingkan dengan deposito saat ini pemerintah mengenakan PPh pajak atas deposito sebesar 20 basis poin, 20%. Tetapi untuk yang obligasi atau SBN retail ini hanya dikenakan PPh final sebesar 15%. Bahkan kita ini pemerintah sedang melakukan perumusan RPP supaya suku bunga PPh pajak kompensasi obligasi ini hanya menjadi sebesar 10% saja. Jadi ini akan menambah daya tarik dari SBN retail yang kita tawarkan ke masyarakat. Baik, Pak Denny, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu di segmen selanjutnya. Nanti kita akan coba bahas ketika saya sebagai investor pemula ingin berinvestasi di SBR 010 ini, apa yang harus dilakukan dan langkah apa yang mungkin bisa menjadi referensi bagi investor pemula. Nanti kita akan lanjutkan Pak Denny dalam pemeriksaan bersama kami.